sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah, kali ini saya berada di rumah salah satu orang yang udah kenal saya lama banget, 3 tahun lebih pokoknya. Kita review sedikit rumahnya, tapi kita panggil dulu orangnya. Pak, mana nih orangnya? Nah, ini dia orangnya. Ini Pak siapa namanya? Nah, Pak Urip. Kenapa sih nama toko saya Urip Bird Shop? Nah, tentunya teman-teman pasti banyak yang tanya kan. Salah satunya jasanya itu dari Pak Urip. Dulu pas kuliah, Pak Urip itu kenal saya nolongin salah satu burung ya Pak, African Grey ya. Itu tembuluknya robek. Jadi pakai kolam dan lain-lain, akhirnya dimodalin deh sama Pak Urip, beli burung dan lain-lain. Dan sampai sekarang alhamdulillah bisa agak mandiri sih dari Pak Urip sih. Nah, kita coba review ya burung apa aja yang ada di rumah Pak Urip dan kira-kira ada hewan apa aja yang di rumah Pak Urip. Yuk, boleh Pak? Oke, silakan. Oke. Nah, yang pertama ini kandang besar nih, kalian lihat. Di sini kandang besar total ada berapa ekor burung, Pak? Ada banyak banget ya. Pak Urip ini nggak terlalu tahu banget peliharaannya karena kebetulan pekerjaannya ada pelayaran. Jadi jarang banget di daratan, seringnya di lautan, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya yang di depan kita ini nih, kalian lihat, ini ada jenis burung parkit. Nah, ini jenis kelaminnya jantan nih, teman-teman. Hidungnya warnanya biru. Terus kalau yang ini sampingnya, ya dia berantem. Nggak berantemnya nggak kasar kok. Yang ini jenisnya adalah parkit Australia. Tapi warna bulunya antara grey sama pearl nih ya, tapi kuatnya di grey. Ini pasti jantan nih. Pas jantan ini udah siul ya Pak? Udah siul. Oh, udah bisa nyanyi ya, kalau nggak salah dia nyanyi ya. Oke, dia bisa nyanyi, kalau kau suka hati tepuk tangan dia bisa. Terus di ujung sana tuh kalian lihat ada burung sankonur, ada 3 ekor. Tuh. Terus ada lagi yellow side konur, ada YSC mana? Oh, di atas. Tuh ada YSC tuh. Ada YSC sama parkit Australia Lutino. Itu YSC. Sini lovebird juga banyak banget teman-teman. Banyak banget lovebird-nya. Di sini angin agak kenceng karena ini posisi di lantai berapa, Pak? Lantai 3 ya. Terus ada juga ikan koi yang sudah beberapa kali kita review. Nah, di sini ada ikan koi yang udah beberapa kali kita review. Jumlah ikan koinya ada berapa sekarang, Pak? Kemarin kan 9. Terus sebelumnya berapa? 15 lebih kali ya? Lebih. Oke. Karena Pak Urip tuh nggak terlalu tahu banget jumlah di sini karena udah senang beli aja, yang penting kerawat udah selesai. Dan yang spesialnya di sini ada burung putih-putih nih, teman-teman. Nah, Pak, kalau ini jenisnya burung apa nih Pak? Putih-putih ini nih, albino nih. Rujukan bukan sih? Ini jenisnya kutilang albino. Oh, kutilang. Oh, kalau nggak salah nih teman-teman, bedanya kutilang sama terucukan, dia kalau kutilang si ekornya warnanya kuning ya Pak? Iya. Di dekat duburnya tuh kalian lihat. Nah, dekat duburnya itu warnanya kuning teman-teman nih. Kita geser. Nah, itu tuh kalian lihat. Nah, ini albino, pure albino ya Pak? Iya, pure albino. Kan ada yang kalau misalkan badannya putih, matanya hitam ya Pak? Ya. Nah, kalau ini badannya putih, matanya tetap merah tuh teman-teman. Dan di sini bukan cuma ada 1 ekor, tapi ada, kalian lihat aja tuh, mundur satu-satu. Nah, di sini ada 4 ekor nih. Tuh, banyak banget ya. Pak, ini burung baru mendarat nih Pak? Iya, baru sampai seminggu ini. Oh, kurang lebih semingguan nih teman-teman burungnya. Tapi bagus-bagus banget ya Pak, ini kutilangnya mulus-mulus banget ya. Iya. Ini Bapak dapat di daerah mana nih Pak? Dari macam-macam sih ini. Ngirimnya ini yang terakhir yang seminggu kemarin ini yang 2 ini baru datang. Dari mana nih? Ini dari Pangkal Pinang. Oh, Pangkal Pinang. Waduh, jauh banget ya. Tapi masih bisa kirim ke sini kemana? Masih bisa. Oke. Berarti jalur apa nih Pak? Jalur darat, laut, apa pesawat? Udara. Oh, udara, pesawat ya. Terus kalau misalnya untuk kirim-kirim nih Pak, jalur pesawat itu gampang nggak sih Pak? Untuk sampai saat ini kemarin terkendala keadaan itu ya agak susah dikit ya. Oh, karena Covid ya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai normal Sekarang lagi ya, Pak. mulai normal lagi, makanya bisa dikirim. Nah, untuk teman-teman, jadi sebenarnya hewan itu tetap bisa dikirim secara legal ya. Dengan beberapa prosedur teman-teman. Yang pertama, hewan itu biasanya dikarantina dulu. Ya. Untuk nerbitin yang namanya SATDN. SATDN itu surat angkut tanaman dan satwa dalam negeri. Terus baru masuk ke airport. Ya. Nah, itu ada lagi pengecekan, terus baru pengiriman. Pokoknya ya lumayan sih prosedurnya agak lama. Yang jelas kenapa prosedurnya agak lama, karena supaya hewan yang dikirim nantinya tidak membawa penyakit ataupun tidak sakit ke daerah tujuannya. Bener nggak Pak? Betul. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak yang nanya jasa pengirimannya apa aja sih? Pertama bisa via pesawat.
Yang kedua bisa via bus Ya. atau bis. Nah, yang ketiga bisa via kereta. Tapi Ya. sekarang untuk via kereta untuk COVID kayak gini, via kereta masih belum nerima. Tapi tetap beberapa jasa yang tadinya menggunakan via kereta dialihkan menggunakan truk gitu ya, Ya, benar-benar. kayak truk box gitulah, tapi Khusus. tetap khusus untuk Kontainer hewan. khusus ada disiapin khusus buat pengiriman kargo hewan. Oke, ini kalian lihat nih teman-teman. Tuh, kutilangnya. Kutilangnya kalian lihat satu-satu deh. Nah, ini yang kedua nih. Yang pertama ini nih teman-teman nih. Ini yang pertama. Tuh, ini mulus banget ya kondisinya ya. Cakep. Cakep banget. Nah, terus ini yang kedua. Ini kutilangnya juga lumayan jinak kok, nggak gerabakan. Tuh kalian lihat pokoknya di bagian duburnya kalau kutilang itu warnanya agak kekuningan walaupun albino. Tapi matanya merahnya cakep banget ya. Terus yang sebelahnya tuh kalian lihat. Keren ini sih kutilangnya. Oh ini jinak banget teman-teman kutilangnya tuh. Nah karena albino dia sampai paruh kaki itu warnanya putih, sedangkan mata itu warnanya merah. Dan bulunya itu putih bersih banget teman-teman. Oh ini jinak banget loh teman-teman. Nah terus yang sebelah lagi ada 4 ekor di sini. Nah yang sebelah lagi juga sama tuh albino. Putih bersih banget. Tapi keren ya. Beda kalau misalkan kutilang yang bukan albino itu warnanya lebih ke abu-abu. Jadi kalau misalkan warna badannya itu abu-abunya agak gelap. Terus kalau misalkan di bagian dadanya itu kok nggak salah abu-abunya agak bening-bening gitu ya Pak. Agak muda ya si abu-abunya. Nah Pak kalau misalkan untuk si kutilang ini perawatannya gampang nggak sih Pak? Sambil duduk Pak. Perawatannya sih gampang aja kutilang ini. Lebih mudah, saya lebih senang kutilang karena ya albino itu tadi. Kalau burung-burung lain sih seneng Settingan aja, segala macam agak ribet ya Pak? Iya, kalau kutilang ini ya karena kelebihannya albino jarang-jarang sih burungnya, jadi saya lebih seneng meliharanya. Oke. Terus juga kalau kutilang sebenarnya suaranya asik, enak dia banyak banget suaranya. Karena kalau misalkan yang warnanya biasa itu banyak mungkin ya. Tapi di beberapa daerah udah ada gantangannya ya Pak. Ada di daerah Babel itu ada gantangan kutilang. Tapi kok nggak salah kalau misalkan kutilang atau curucukan ya, itu gantangannya itu digantung ya. Ya, Bukan pakai kandang kayak gini kan, bukan sangkar ya. tetap pakai sangkar. Oh ada yang pakai sangkar. Oh yang digantung itu kok nggak salah yang diadu ya. Burung tekukur itu. Oh tekukur, oh beda teman-teman, ternyata salah. Yang diadu itu ada memang di beberapa daerah burung itu diadu seperti ayam, Ya. itu jenisnya tekukur ataupun derkuku ya. Oh iya, benar. Tapi kalau kutilang ini biasanya diadu suaranya teman-teman. Ih keren banget ya. Ini kalau albino pasti harganya mahal banget dong Pak. Di atas 10 juta atau gimana nih Pak? Lumayan harganya. Ranknya berapa tuh Pak? Sampai berapa kira-kira? Ya 6.000 ke atas lah. Oh 6 juta ke atas. Iya. Berarti kalau misalkan Itu masih benar-benar ya burung-burung liar gitu. oh burung bahan. Ah. Oke, berarti tergantung tingkat kejinakan sama gacornya teman-teman. Iya. Biasanya kalau di burung kicau itu. Karena si kutilang ini masuknya burung kicau ya Pak. Ya gitu. Tapi kalau misalnya udah albino terus jinak kayak gini lucu juga ya dipelihara di rumah ya. Ih keren. Ini sih kukunya bersih banget ya, warnanya bersih banget, kakinya juga bersih banget. Wah bener deh, matanya bener-bener merah banget, cakep. Ini berartinya usianya udah di atas 5 bulan ke atas dong ya Pak? Udah di atas setahun ini. Oh, setahunan? Iya karena bukan anak-anak lagi ya. Iya, bukan anak-anak lagi. Nah kalau misalnya dari segi perawatan Pak, kalau albino sama yang normal itu bedanya apa sih Pak? Apa sama aja? Ya kebersihan sih yang penting. Apapun itu yang kita pelihara itu intinya nomor satu kebersihannya. Oke. Terus makanan yang kita jaga. Nah, itu untuk utamanya burung sehat itu aja sih. Kalau untuk spesialnya sih nggak ada spesialnya untuk perawatan. Berarti kalau misalnya untuk makanan sama ya. Untuk makanan itu kalian bisa pakai pur khusus burung kicau ada. Bilang aja buat burung kutilang itu ada biasa dikasih. Terus selingannya atau pakan utamanya itu pisang nggak? Ya buah-buahan, Oh, buah-buahan. pisang, Paya. Oh dia suka ya. suka. Nah teman-teman, tadi saya sekalian syuting Trans 7. Jadi ya udahlah sekalian review nih si kutilang albino. Mumpung ada si bapaknya. Biasanya bapaknya nggak ada terus nih, berlayar terus. Nah kebetulan Pak Urip ini adalah salah satu orang yang
percaya sama saya merawat burungnya, beberapa ekor burungnya, termasuk ada beberapa makaunya, terus juga beberapa burung besar dah, termasuk kandang-kandang ini nih. Nanti kalau dia berlayar itu saya yang ngurusin teman-teman. Tapi seru banget asli, kalau pelihara hewan itu seru banget. Tuh. Udah ada yang bunyi. Di sini seru ya. Rajin juga ternyata ya albino ya. Iya. Kirain Itu kalau lah, dua itu udah jadi nih, kalau ini Garuda semua. Oh iya, istilahnya ngegaruda ya. Hmm. Kalau misalkan dicerucupkan ataupun dikutilang ya. Iya. Jadi kalau misalkan bunyi teman-teman, dia bunyinya itu agak kayak ngepak-ngepak Garuda Nah, gitu. betul. Makanya disebutnya ngegaruda. Oke deh teman-teman, mudah-mudahan informasi tentang si burung kutilang dan burung-burung yang ada di belakang saya mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian semua nih. Mungkin ada yang mau pelihara burung kutilang albino juga, ataupun kalian mau pelihara burung-burung lain, burung-burung cantik di belakang saya, itu boleh jadi referensi, cocok banget buat kalian pelihara di rumah tentunya. Dan perawatannya simpel banget ya, Pak? Iya, simpel banget. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.